Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di acara launching buku puisi Solitude dan juga diskusi puisi dua negara. Oke, kali ini agak sedikit berbeda karena kita akan kedatangan bintang tamu juga dari Malaysia tepatnya ya. Jadi tadi sudah ngobrol-ngobrol juga dari Malaysia, sudah ada sebelumnya saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Ibu Irma Widiani selaku penulis dari buku Solitude. Selamat siang Ibu. Kemudian selamat datang juga kepada Bang Pis selaku founder Legacy Oak Heart Malaysia. Bang Pis di sana juga sudah ada sang istri ya, Aija. Kemudian selamat datang kepada Pak Ibnu Wahyudi selaku sastrawan Indonesia. Enggak, aku mau dengerin aja. Selamat datang Bapak. Kemudian selamat datang saya ucapkan juga kepada Pak Sunu Wasono, Doktor Sastra FIB Universitas Indonesia. Ya, Pak Sunu, ada ya? Oke, ya teman-teman, sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi Bapak Ibu semuanya bahwa nanti ke depannya kita akan diskusi tentang buku Solitude dan juga ada pembacaan puisi dari pembacaan buku puisi isi dari buku puisi Solitude dan juga akan ada pembacaan puisi dari rekan-rekan Bang Pis ya dari Legacy Oak Heart Malaysia. Jadi pastikan teman-teman tetap berada di room meeting ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, dan sebelumnya agar suasana diskusi kita semakin lancar dan juga tanpa hambatan insya Allah. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan silakan untuk dilihat dulu nih posisinya udah pas apa belum ya. Dan mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya boleh kali ya dilihatkan videonya ya. Jadi saya mau lihat nih, kayaknya Bapak Ibu semua nih makin kece-kece nih. Nah, semuanya sudah ini, boleh yang belum boleh silakan diaktifkan videonya biar kelihatan cantik dan gantengnya Bapak Ibu semua ini. Oke, dan juga pastikan Bapak Ibu mendapatkan sinyal yang cukup kuat ya, karena nggak mau ketinggalan dong ya diskusi ini, karena jarang-jarang nih Bapak Ibu kita ada diskusi dua negara ya. Ada mudah-mudahan nanti nextnya Obor bisa ngadain juga dengan negara-negara lain ya, amin. Kemudian saya sarankan Bapak Ibu untuk pakai headset biar dengernya agak jelas gitu, biar jelas dengar suara pemateri pada hari ini, dan juga pastikan untuk memposisikan audio Bapak Ibu semua dalam keadaan mute ya atau dimatikan karena biar enak jadi nggak ada noise nanti ketika pembicara kita sedang berbicara. Itu saja Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan penulis buku Solitude ya. Kalau teman-teman belum, kalau yang udah punya boleh diangkat bukunya? Oh belum. Kalau belum berarti nanti harus beli ya. Harus pesan di Obor. Oh sudah, wah Bu Rini terima. Oh sudah, wah banyak juga yang sudah ya. Wow, Ibu Santi, Ibu Yuyun. Oh keren. Oke, langsung saja. Ini dia, kita panggil Ibu Irma Widiani. Oke, silakan Ibu. Saya mau bacakan tentang proses pembuatan Solitude ya. Solitude sebagai hadiah. Menulis adalah sebuah kegiatan yang selalu ingin saya lakukan. Ketika tengah dalam suatu rombongan di mana saya cuma menjadi sampiran, sering saya menghibur diri dengan berkata dalam hati, tapi mereka tidak menulis. Menulis adalah dunia yang sangat saya cintai. Tapi ternyata cinta saja tak cukup melahirkan banyak tulisan. Saya kurang produktif. Tulisan hanya akan lahir ketika hati menjadi sangat penuh. Ada seorang teman yang sering menggoda. Kamu kalau sedang bahagia tidak bisa menulis. Mungkin itu ada benarnya. Sebab dengan menulis, kuk yang harus saya tarik jadi terasa lebih ringan. Karenanya saya tergugah mengumpulkan puisi-puisi yang terbengkalai dalam kurun waktu yang barangkali bisa mengingatkan
saya bagaimana segala kesukaran terlalui. Juga bagaimana belajar bertahan demi mendapatkan kelegaan. Tiap peristiwa seolah-olah menguntai dan mencari peliburan. Sering duduk mencari jalan lepasnya sendiri. Saya melakukannya dengan menulis. Banyak orang mengisi waktu senggang dengan berbagai kegiatan yang mereka sukai. Bagi saya, duduk atau tiduran sembari memanjakan imajinasi adalah waktu yang selalu saya tunggu. Tapi kadar bakat dalam menulis tidak banyak saya miliki, sehingga sering saya tidak menghasilkan apa-apa. Itu sebabnya ketika saya bisa mengumpulkan puisi dan membukukannya, kebahagiaan menghiasi hari-hari saya yang sudah tidak muda lagi. Semasa kuliah, saya bukan dikenal sebagai mahasiswa yang pandai, tapi mahasiswa yang suka menulis puisi. Maka buku ini adalah hadiah tak ternilai bagi saya untuk waktu yang tak terbilang lamanya di masa lalu. Seperti membayar utang pada masa muda yang hampir tak menghasilkan apa-apa, saya ingin mengatakan, aku masih menulis walau waktu sering tidak bersahabat. Sekalipun solitude terkesan murung, bagi saya buku tipis ini tetaplah pencapaian bagi kegiatan yang sebenarnya sudah saya jalani sejak muda. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, kepada Eko Edarmoko, yang mampu mendorong saya menerbitkan buku ini. Mas Gi yang selalu menahan gelak ketika saya katakan bahwa saya penulis, pun kepada Mbak Santi dan Rita yang selalu menyimpan puisi saya dalam hati mereka, serta Bung Kurnia Effendi yang segera setuju memberi komentarnya, Mbak Rayani Sriwidodo yang sering mengatakan saya menyia-nyiakan bakat saya, juga Indiana Mercy yang dengan senang hati menghias solitude dengan lukisannya. Secara khusus juga terima kasih kepada sahabat saya, Pak Susilo Adinegoro, yang dengan sukarela membacakan puisi saya lewat beberapa media. Terakhir, tentu terima kasih saya sampaikan pula kepada kerabat kerja dari Yayasan Obor, Mbak Kartini Nurdin, Nani Wardani, dan banyak lagi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat berdiskusi, jangan tanya apa yang tidak bisa saya jawab karena ini bukan presentasi ilmiah. Saya cuma menulis dengan hati saya. Jakarta, 7 Juni 2020. Oke. Ibu Irma? Ya. Tadi sudah pembukaan tentang buku Solitude sendiri ya. Kemudian, tapi sebelum lebih lanjut nih Bu Irma, kita ngobrol lebih dalam tentang buku Solitude itu, buku Solitude yang ditulis oleh Ibu, boleh saya mohon izin kepada Ibu Kartini Nurdin, ya, selaku Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia, silakan kepada Ibu Kartini Nurdin untuk memberikan sepatah dua patah terlebih dahulu. Silakan Ibu Kartini. Oke, Mbak Diah, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, semuanya yang hadir di acara Zoom ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dengan cara ini ya. Ya, tentu saya sangat senang bisa menerbitkan Obor ya, bisa menerbitkan buku Solitude dari Mbak Irma. Suatu karya yang luar biasa. Tentu menulis itu dengan renungan, pengamatan, dan dari hasil membaca, mengamati itulah bisa menghasilkan karya yang sekarang ini sudah bisa diterbitkan, bisa dibaca oleh semuanya kita, semua masyarakat. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Irma. Mudah-mudahan ini adalah acuan untuk menulis lagi dan diterbitkan. Itu harapan dari kami di Yayasan Obor. Begitu juga di sini banyak penulis yang lain, penyair-penyair yang lain. Ada Mas Ibnu Wahyudi, ada Mas Suno, ada Bang Pis dari Malaysia, ada Bung Azri, itu. Makanya kolaborasi ini kelihatannya kita harus lebih perkuat. Tadi kelihatannya ada itunya Pak Sapardi ya? Beliau akan ada di sini atau gimana? Ya, itu alhamdulillah
kami senang sekali dan suatu kehormatan bisa menerbitkan karya Mbak Irma. Mudah-mudahan bisa memancing semuanya penulis lebih produktif, menghasilkan karya lagi, dan kita bisa menikmati. Itu saja, Mbak Dia. Yes. Mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara baik dan sukses dan bisa diteruskan lagi nanti. Ya, terima kasih kepada yang menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Kartini Nurdin. Oke, selanjutnya mungkin sebelumnya saya ingin kasih ini dulu kali ya, kasih info sebelum kita lanjut ke Ibu Irma. Kayaknya Ibu Irma udah nggak sabar nih mau ngomong lagi tentang apa sih isi buku Solitude sendiri gitu. Sebelumnya saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi karena Bapak Ibu sudah hadir pada acara siang hari ini, jadi Bapak Ibu berhak mendapatkan promo. Aduh, asik ya, dapat diskon. Dapat diskon 30% bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Jadi nanti dapat 30%-nya kalau membeli buku-buku buku-buku di terbitan dari Obor sendiri ya. Kemudian nanti juga kalau yang sekarang tadi saya lihat ada beberapa yang belum punya ya buku Solitude, pas banget hadir ke sini dapat diskon 30% untuk pembelian buku Solitude ya. Tapi cuma ada cuma 7 hari diskonnya, jadi segera beli. Jadi habis ini harus langsung beli ya. Gimana cara dapat diskonnya? Stay dulu di sini sampai akhir ya. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol nih, seru banget nih kayaknya nih ya. Oke, itu lanjut ke Ibu Irma. Bu Irma, boleh dong ceritain proses kreatifnya sampai kenapa sih muncul ide tentang Solitude gitu ya. Kalau solitude itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu kesendirian ya, alias jomblo gitu ya. Itu. Jadi kenapa namanya Solitude? Apakah puisinya tentang kesendirian semuanya atau bagaimana? Silakan Bu Irma. Solitude itu puisi yang saya buat untuk suami saya, almarhum suami saya. Jadi dia proses antara dia sakit terus sampai dia meninggal tuh saya ngamatin, tapi saya sendiri nggak siap gitu. Jadi saya merasa sendiri dan dia juga merasa sendiri gitu, nggak bisa. Jadi muncul puisi ini. Saya marah, kenapa kamu kok ninggalin saya sih gitu. Kok kamu nggak mikirin saya ninggalin, padahal dia sendiri juga susah juga ninggalin saya tapi harus pergi gitu. Jadi saya ada ini Solitude nih. Sebentar ya, makan waktu enggak? Jadi saya kayaknya ada kata begini. Saya mengharapkan kematian tuh jangan suatu yang dia harus menjadi gini bunyinya. Sementara aku bertebangan dalam angin melihatmu dengan kecewa, bahkan kematian pun seharusnya bukan sekedar makam. Semacam pintu di mana kita dapat keluar dengan kemenangan yang hakiki. Jadi maksud saya tuh kalau lu mau meninggal juga jangan meninggal aja gitu. Jadi harus ada bahwa itu perjalanan harus kita lalui dan kita menghargainya sebagai satu kehidupan baru gitu. Jadi jangan ini gitu. Begitu ceritanya. Jadi soal itu tuh saya buat untuk almarhum suami saya waktu proses dia mau sakit terus meninggal. Itu Solitude. Wow. Puisi dalam itu. Jadi punya makna tersendiri ya Bu untuk Ibu Irma sendiri. Tapi keseluruhan isi dari puisi di dalam buku Solitude tentang suami berarti ya Bu ya? Keseluruhan. Enggak juga sih. Enggak juga. Ini kan diambil yang sangat mempengaruhi hati saya. Jadi Solitude itu yang diambil. Ya, baik. Sangat bermakna. Makanya terus, tapi puisi-puisi saya tuh memang pada umumnya gitu. Murung,
sedih. Gitu loh teman-teman saya nganggap saya tuh kalau nggak sedih lu nggak nulis kali ya gitu. Tapi kalau gitu kayaknya saya kalau nggak beban hati, nggak terlalu berat gitu, kayaknya susah juga nulis gitu. Tapi kalau hati udah penuh banget, nulisnya agak lancar. Oke. Berarti pun di dalam buku ini tidak ada maksudnya tidak ada yang menggambarkan kesendirian tapi tetap happy gitu, Bu. Adakah di dalam buku Solitude sendiri walaupun sendiri happy gitu? Ada. Makanya ada harus ya, dibaca. Makanya harus dibaca ya, Bu ya. Baca. Oke. Jadi enggak kesendirian sedih tapi tidak jatuh gitu. Sedih itu harus ada semangat. Gitu baca Solitude dengan seperti itu. Oh, jadi banyak emosi ya Bu ya di dalam buku Solitude ini ya. Oke, baik, siap Ibu. Oke. Kalau tadi kan itu ide yang muncul karena ketika suami sakit Bu ya, kemudian meninggalkan Ibu. Tapi kira-kira berapa lama Bu dengan jadi buku Solitude itu, maksudnya proses penulisannya Bu? Bukunya ya? Yes, betul. Bukunya ini ada dari tahun berapa ke tahun berapa, sekitar dari 2012 sampai 2008 kalau nggak salah. 2012. Saya kumpulin puisi itu, saya pilih, terus jadi sekitar 5 tahun kali. Wow. 5 tahun ya, Bu. Tapi ya? saya pilih mana ya yang kira-kira bisa tampil. Cocok masuk ke situ gitu ya, Bu ya. Oke. Berarti setiap kalau menulisnya sendiri, Bu, apa iya Ibu setiap ada ide terus langsung ditulis aja gitu di HP atau di mana gitu? Jadi setiap ada ide dapat gitu. Kadang-kadang saya dapat kalimat yang bagus, saya catat ada di HP saya itu nanti kalau udah ada waktu saya buka lagi, saya satu-satukan, gitu. Wow, jadi sebenarnya Solitude sendiri yang puisinya kan banyak banget nih ya Bu ya di Solitude ini. Yang paling favorit, yang paling jagoannya deh di Solitude ini sebenarnya ada. Yang sebenarnya mana, ada, namanya Menari Dalam Hujan. Menari Dalam Hujan. Total ada berapa puisi ya Bu ya di buku Solitude ya Bu ya? Ada 88. 88. Wow. Menari Dalam Hujan. Menari. Oh ya, halaman 71 ya Bu ya? Boleh nggak saya bacain? Boleh banget Ibu, silakan Ibu. Baca sebentar ya. Boleh, monggo Ibu silakan. Menari dalam hujan. Selalu jatuh cinta pada hujan. Apalah harga sebuah payung ketika semua luka bisa digenapkan dengan menari dalam hujan. Dinginnya seperti mencuri rasa sakit, dan aku apa dalam lupa. Teriakanmu kutenggelamkan dalam pekak telinga di deras air, bahkan tak mampu melawan. Rina yang memperdaya marah, tak juga surut. Lebatlah sekali ini saja, aku ingin berlarian, tak seorang pun perlu ku kenal, selagi hujan, bahkan suaramu tak ada. Itu saya suka banget. Tapi kayaknya kalau saya jadiin judul tuh kayak lagu pop gitu. Jadi kata teman saya, jadi jangan pop banget gitu. Ya udah deh, kebetulan itu Solitude aja deh yang tentang suami saya gitu. Lebih pas dari Mama mewakili buku saya banget Solitude itu. Mewakili seluruh puisi yang ada di buku ini ya Bu ya. Oke Bu, kalau tadi Menari Dalam Hujan adalah favorit Ibu, boleh dong Bu dijelaskan kali ya Bu ya? Iya. Dijelaskan tentang gitu. maksud dan tujuan dari menari dalam hujan. Jadi saya pengen mempunyai situasi yang
enggak lu banget gitu, lu jangan ada di gua gitu. Kayaknya itu gue nggak pengen denger lu nggak pengen ini. Jadi enaknya kali gue menari hujan yang gue nggak denger suara kamu gitu. Jadi lagi kesel sama orang gitu. Enaknya nih gue di hujan-hujanan terus nggak denger suara kamu tuh, gue sebel banget gitu. Jadi menari dalam hujan. Nggak mau dengar suara kamu, maunya sendirian dulu. Sendirian. Tapi nggak pasti kedengarannya. Nah, kalau ada hujan mungkin jadi bisa gitu. Jadi ada temennya gitu ya, Bu ya? Oke. Itu menari dalam hujan itu. Kalau tadi kan Ibu bilang ini beberapa dari suami gitu ya, Bu ya? Maksudnya ide yang muncul dari suami. Kemudian adakah ide yang muncul misal dari orang terdekat selain suami gitu ya, Bu? Misal anak atau cucu gitu. Yang mana puisinya Ibu buat nih ada anak saya. Wow. Anak saya ada tuh, anak saya meninggal, jadi saya bikin khusus puisi buat dia. Namanya tapi saya nggak mau bacain karena saya kalau bacain sedih. Layang-layang kecilku. Layang-layang. Itu halaman 3. Layang-layang kecilku. Oh ya, kepada anakku Wiran. Iya. Oke. Sedikit, boleh nggak Bu? Sedikit aja Bu tentang puisi ini Bu. Jadi dia tuh dia meninggal. Jadi selalu saya bilang, lu tuh jangan gitu, kamu jangan gitu. Tapi dia tuh selalu sesukanya aja jalan seperti yang dia mau gitu kan. Akhirnya kamu jatuh kan, aku nggak bisa nolongin lagi kalau kamu jatuh gitu. Kan aku udah bilangin dari dulu gitu, maksudnya puisinya itu. Sampai dia meninggal. Jadi intinya nasihat dari orang tua yang diberikan kepada anak. Tapi mudah-mudahan, ya. Gimana Bu? Jadi mudah-mudahan, misal pun kamu di sana ini, kamu bisa lihat aku, berdoa untuk aku gitu. Wow, ternyata punya makna tersendiri ya Bu ya. Iya. Oh, jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya silakan dibaca bukunya. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika baca buku ini akan mengeluarkan air mata kali ya. Ada teman saya, mungkin ada nggak sih Mbak Santi sama Mbak Santi ada deh tadi. Aku ini Bu Santi ya. Jadi dia bisa mengungkapkan perasaannya membaca puisi saya itu pas seperti yang saya kepingin gitu. Oke, perasaan apa sih Bu? Perasaan apa Bu? Coba tanya Mbak Santi, coba bisa nggak? Boleh ya? Nggak bisa ya Mbak? Boleh host, boleh bantu di unmute kali host? Sebentar aja. Ini saya pengen tahu sebenarnya emosi apa sih? Yang bagaimana sih? Mungkin Bu Santi bisa langsung di unmute aja Bu, dinyalakan mic-nya. Ada mikrofon, dipencet aja. Yang paling bawah. Oke. Oke. Ya, sudah kedengaran Ibu. Silakan Bu. Apa nih, perasaan saya membaca puisi Irma ya? Tadi katanya pas banget sama yang diinginin Bu Irma gitu. Saya jadi keluar air mata nih. Wah. Ya. Jadi buat saya membaca puisi Irma itu seperti mendengar kisah kegamangan, kegusaran dan kepiluan sang aku. Ya, sang aku yang disebutkan dalam puisi. Sang aku seperti bertutur bahwa apa yang diharapkan selalu saja tidak terwujud seperti semestinya. Namun oleh penulis, kegundahan dan kepiluan itu disuarakan dengan lembut dan halus. Nah, puisi Irma ini selalu lembut dan halus. Tidak merintih dan menghibah. Tadi dia juga tidak menangis kan ya? Tanpa meratap dan bergenit-genit, tetap saja kepiluan itu menyelinap larut dalam batin pendengar atau pembacanya. Pembaca tidak hanya menyaksikan, namun turut hanyut.
entahlah, mungkin citraan dan kiasan yang unik, yang khas Irma yang telah memerangkap pembaca. Aduh, saya nangis nih bacanya. Karena itu perasaan Saya juga, Waktu saya baca, juga kadang-kadang saya nangis. jadinya. Aduh, nggak tahu deh. Saya selalu terhanyut gitu membaca puisi Irma. Jadi, aduh, saya tuh baper gitu loh. Makanya waktu saya disuruh nulis ya kebaperan saya itu yang saya tulis. Tapi yang saya suka, dia tuh tidak merintih-rintih, tidak menghibah-hibah, tidak bergenit-genit gitu kan. Biasanya memang orang yang sedih jadi bergenit-genit dengan kata-kata yang merintih, dia tidak. Nah, itu yang saya suka dari halus menurut saya ya. Tentu saja itu menurut saya. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan. Wow. Jadi halus gitu ya. Jadi pesannya nyampe. Berarti kalau ada yang merasa ikut sedih juga, berarti pesan dalam buku Solitude sendiri nyampe berarti ya Bu Irma ya? Boleh nggak? Nyampe. Itu teman saya satu lagi, aduh. Eko Endarmoko ada nggak tuh? Ada nggak? Siapa Bu? Sorry Bu. Eko Endarmoko. Eko. Wah, saya lihat ini ada yang menyekah air mata juga dengan tisu nih. Kayaknya memang sedih sekali ya Bu. Oh, Pak Eko belum hadir Bu. Mungkin gitu nanti ya. nanti kali ya Bu ya. Iya. Oke. Ya sudah. Oke Ibu Irma. Ya. Keren banget. Jadi saya nggak sabar untuk baca. Sayangnya buku ini baru malam sekali sampai di rumah saya. Jadi hari ini akan saya kejar baca puisi-puisi Ibu. Oke, terima kasih Bu Irma. Kasih. Oke. Selanjutnya kalau tadi kita sudah ada pemaparan tentang buku isi dari buku Solitude oleh Ibu Irma langsung dari penulisnya. Tadi juga sudah beberapa puisinya sudah dijelaskan oleh Bu Irma dan juga sudah ada yang dibacakan oleh Bu Irma. Tapi kali ini juga apa ya? Jadi kurang afdol kalau tidak ada pembacaan puisi juga. Oke. Selanjutnya adalah persembahan baca puisi oleh Bapak Susilo Adinegoro. Oke, Bapak Susilo. Bapak Susilo ada, Bapak Susilo? Oke. Ada. Siap Bapak Susilo. Wah, sudah siap nih kayaknya nih ya. Oke, sudah siap Pak? Sudah mau baca dari part yang mana? Sudah siap ya Pak? Jadi ini permintaan Bu Irma, saya membacakan Aku Ingin Mati. Halaman berapa tuh? Halaman berapa? Halaman 73. 73. Oh, setelah puisi favoritnya Bu Irma tadi ya, Menari Dalam Hujan. Muara Aku Ingin Mati. Oke. Langsung saja. Silakan Bapak Susilo. Terima kasih. Aku ingin mati. Aku ingin mati bukan berkalang tanah, melainkan terbang menuju tempat di mana tak sempat kukunjungi. Di mana kau mengiyakan dengan enggan segala hasrat yang kusampaikan dengan kalimat yang mestinya terpahami. Aku ingin mati di mana tidak untuk bersanding karena segala janji pemanis mulut bahwa kita cuma punya sisa waktu dan kau hanya datang untuk singgah. Bahkan kopi pun tak ada waktunya. Aku ingin mati tak usah pamit. Karena rasa kehilangan itu mungkin cuma basa-basi. Aku melihatmu melawan sepi, seperti mengulang cerita lama. Mencari siapa tahu ada dengan cara yang sama. Aku ingin mati di pagi hari, di mana matahari masih pucat, melangkah tanpa terik yang kubenci. Mungkin kau tak pernah datang lagi. Dalam tangis mereka ada janji kelegaan yang tak pernah bisa kuberi.
Sungguh cinta yang perlu kumintakan maaf. Moga mereka menemukan jalannya semata jalan Tuhan. Terima kasih. Oke. Aduh, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Susilo. Keren. Oke. Pak Susilo. Ya. Ya. Bapak membacakan ketika diminta Bu Irma untuk membacakan salah satu puisi dari isi buku Solitude sendiri. Kenapa Bapak memilih Aku Ingin Mati? Dan boleh dong apa ya? Ini yang memilihkan Bu Irma. Oh, yang memilihkan Bu Irma. Oke, memilihkan Bu Irma. Kalau dari Bapak sendiri, dari Pak Susilo sendiri, apa sih yang didapat dari puisi Aku Ingin Mati ini? Puisi, kalau saya bilang sama Bu Irma, puisi ini sudah saya bacakan dan saya rekam. Lalu kemudian saya sebarkan ke kawan-kawan. Jadi video itu saya sebarkan ke kawan-kawan. Saya bilang sama Bu Irma, orang ngomongin kematian aja bercanda dan dengan riang hati kok, kayak gitu kan? Kan tidak ini. Meskipun ketika saya membaca ini juga saya sampai pernah membaca ini itu 2 kali. Saya ulang-ulang 2 kali karena bahkan ini sudah kesekian kali sekarang ini. Enak untuk dibacanya, lalu kemudian juga saya sedang melakukan permenungan. Jadi saya mempunyai kemudian memiliki dengan pengiriman buku dari Bu Irma ini, saya memiliki alat baru, sarana baru untuk refleksi. Nah, ini. Jadi saya sudah tuntas membaca buku ini dan hampir semuanya saya rekam video dan saya akan nyicil satu-satu. Itu saya posting di Instagram dan saya titipkan ke YouTube saya. Itu ini. Wow. Nah, jadi ini selain salah satu bentuk apresiasi saya kepada Bu Irma, karena buku ini sudah pernah saya sudah pernah diajak berbincang mengenai rencana penerbitan buku ini kurang lebih 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan saya bersyukur akhirnya buku ini diterbitkan dan tentu saja harapannya ini akan menjadi di tengah ini menjadi bacaan yang menurut saya bukan hanya bacaan yang memberikan permenungan tapi juga sekaligus pemaknaan yang mendalam buat saya. Jadi kesimpulannya puisi ini renyah dan mendalam. Bagi saya itu renyah dan mendalam. Oke, siap. Terima kasih Bapak Susilo Adinegoro. Ya. Oke, saya barusan ngecek Instagram Bapak nih. Ada ID-nya Susilo Adinegoro ya. Sudah banyak videonya nih. Saya tunggu ya Pak ya video-videonya ya. Siap. Dengan sabar nih mau lihat Bapak bacain puisinya. Oke, terima kasih Bapak Susilo. Oke, itu tadi Bapak Susilo yang sudah membacakan puisi dari buku Solitude karya Ibu Irma. Dan kali ini saya mau beralih dulu nih dari Bapak Susilo, boleh ke Pak Ibnu kali ya, Pak Ibnu Wahyudi. Ya, halo Pak. Adakah Selamat Pak siang, selamat siang Bapak Ibnu. Selamat siang. Oke. Ini kalau saya lihat nih background Pak Ibnu nih buku semua nih ya. Wah, banyak banget buku-bukunya nih. Kan buku saya terbitan Obor juga. Kumpulan puisi saya terbitan Obor. Terbitan Obor semua ya Pak ya? Yang Pagi Menjadi Ibu terbitan Obor. Keren. Oke, Pak Ibnu. Kalau tadi Bapak udah baca dong ya bukunya Bu Irma yang Solitude? Tidak hanya bukunya, Bu Irma pun sudah saya baca.
Sejak Dibaca. tahun 78 saya sudah membaca Bu Irma. Bu Irma kayaknya Bu Irma kalau mau ngomong boleh di-unmute dulu Bu Irma. Jadi nggak usah di-unmute, nggak usah dimatikan audionya, nggak apa-apa. Jadi enak kita ngobrolnya. Oke, Pak Ibnu, kalau sudah baca buku Solitude dan juga sudah membaca Bu Irma sejak tahun 70-an, boleh dong beri tanggapannya tentang tanggapan Bapak mengenai buku Solitude sendiri. Apakah kali ini buku Solitude itu sedikit berbeda nih dari Bu Irma pada umumnya, dari Bu Irma yang pernah Bapak tahu dari tahun 70-an itu? Monggo, silakan Pak Ibnu. Ya, pertama saya ucapkan selamat kepada Mbak Irma. Mungkin Mbak Irma nggak kenal saya, tapi saya kenal Mbak Irma. Ya, karena dia senior saya, jadi saya harus hormat sekali sama senior kan. Nah, dan buku puisi ini saya susah nih bacanya, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih, Solitude ini. Kalau bacanya Solitude bahasa Indonesia ini, Solitude ya. Oke, ini saya terima tadi malam pada waktu hujan. Jadi memang ini baru saya terima tadi malam ketika hujan. Dan kebetulan di dalam kumpulan puisi ini kan memang hujan termasuk dominan. Ada sekian puisi, bahkan ada yang judulnya 1-8 dengan hujan semua, gitu ya. Mbak Irma memang suka hujan-hujanan sejak dulu soalnya. Hujan dalam pengertian sesungguhnya maupun metaforis, gitu ya. Tapi yang ingin saya ungkapkan di sini adalah ketika membaca sebuah kumpulan puisi, kita akan menemukan repetisi. Kita akan menemukan pengulangan dan mungkin penegasan akan sesuatu, gitu ya. Kalau saya misalnya hanya membaca tadi yang disukai oleh Mbak Irma yang halaman 71, Menari dalam Hujan, ya. Misalnya saya hanya membaca puisi itu saja, mungkin saya mempunyai makna yang khusus, ya, mempunyai makna tertentu. Tapi begitu Menari dalam Hujan dideretkan dengan puisi yang lain, nah ini koreksi untuk Mbak Irma ini, ya. Mbak Irma, saya mesti mengoreksi, jumlah puisi Anda bukan 88, Mbak Irma, 74. Dalam kumpulan ini hanya 74 puisi, bukan 88. Kan ada yang satu puisi 2 halaman soalnya, kan? Ini yang punya sendiri malah tidak hafal jumlah puisinya soalnya. Kenapa saya bisa menyebut 74 puisi? Karena saya bermain dengan angka, saya bermain dengan data. Misalnya, kata-kata yang berhubungan dengan solitude itu yang tadi sudah Mbak Diah katakan berkenaan dengan kesendirian, kesunyian, sebagainya, itu terwakili oleh kata-kata yang berhubungan dengan perjalanan. Jadi kata pulang ini sangat dominan di dalam puisi Mbak Irma. Sangat dominan kata pulang itu. Dan ini menandakan arah kehidupan. Maka muncullah kata sore, malam, juga dominan kata sore dan malam itu dalam puisi Mbak Irma. Bahkan saya hitung pulang itu dalam kumpulan ini sekitar 25 di dalam 20 puisi muncul kata pulang itu. Ya, termasuk urutan waktu. Dan Mbak Irma senang sekali dengan urutan waktu. Siang hampir nggak ada di puisi kayak saya kira kata siang. Tapi sore dominan sekali. Sore, senja, dan malam. Ini mengisyaratkan adanya sebuah perjalanan menuju ke ujung kehidupan, yaitu kematian. Dan saya kira representasi kematian itu diwakili oleh puisi. Kalau tadi saya tidak mendengar pengakuan atau testimoni Mbak Irma, ya, kan tadi banyak puisi berhubungan dengan masalah meninggalnya suami dan sebagainya. Pembaca saya kira pun juga akan diarahkan ke sana, walaupun tidak langsung berbicara tentang mati, tapi berbicara tentang ujung kehidupan. Karena beberapa ungkapan dalam puisi Mbak Irma itu tidak perlu pakai kata mati, tapi kita sebagai pembaca itu mampu menangkap bahwa ini bicara tentang ujung kehidupan. Dan beberapa ungkapan dengan ujung, saya ingin bacakan beberapa ungkapan dengan ujung. Jadi kematian itu seringkali diwakili oleh ungkapan kata-kata. Misalnya halaman 1 ada, apa yang ingin diucapkan? Perjalanan menemukan ujungnya. Ini kan artinya pulang sebenarnya. Tapi Mbak Irma tidak pakai kata pulang, tidak pakai kata mati, tapi dia memakai apa yang ingin diucapkan? Perjalanan menemukan ujungnya. Dan kita semua saat ini sedang dalam perjalanan.
kita sedang di perjalanan, ini saya bilang jaring minar ini, bukan webinar, jaring minar ya. Kita sedang di dalam jaring minar ini sekarang ini ya. Jadi semuanya akan mengalami itu, dan kebetulan karena pengulangan kata seperti pulang, sore, waktu, kata waktu juga banyak menjadi obsesi dari Mbak Irma, dan kemudian juga kata rindu dan sebagainya. Ini di dalam konteks medan makna ya, dalam konteks makna-makna yang bersinggungan itu erat kaitannya dengan persoalan ujung perjalanan kita. Dan ujung perjalanan yang kemudian diperkaya dengan hujan ya, itu biasanya membawa dramatisasi tertentu dalam sebuah perjalanan hidup gitu ya. Kalau misalnya dengan terik matahari akan berbeda nuansanya kalau dibandingkan dengan hujan. Dan hujan juga muncul dalam beberapa puisi Mbak Irma, bahkan sebagai judul ya. Pulang ada mungkin lebih dari 3 judulnya pakai pulang ya. Hujan yang tadi 8, kemudian ditambah beberapa, ada sekitar 14 puisi dengan judulnya hujan. Ini juga dominan. Kenapa? Karena kesedihan itu bisa termanipulasi oleh air hujan sebenarnya. Dan saya kira Mbak Irma ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin kesedihannya itu dimaknai sebagai kesedihan buat orang lain. Jadi kesedihan yang betul-betul hanya ingin dirasakan dia sendiri. Makanya ketika tadi Mbak Irma memberi kata pengantar, ketika orang ribut segala macam, dia mendingan menulis. Seperti itulah kesedihan Mbak Irma. Supaya kesedihannya tidak ditengarai sebagai kesedihan. Tapi kesedihan yang tindak mati sebagai bagian dari eksistensialisme Irma Widiani sebagai seorang yang menghayati perjalanan hidup ini. Gitu. Itu catatan dari saya sementara dengan ini. Tapi ada tambahan sedikit, karena saya juga mencatat juga Mbak Irma itu jadi bukan orang dari Fakultas Sastra gitu, tapi Mbak Irma itu jadi seperti orang dari biologi gitu. Karena saya menemukan ada pohon pucung, ada pohon mahoni, ada trembesi, ada cemara, ada quinine, ada macam-macam, ada teh, ada kersen ya, kersen yang anak kecil suka sekali ya. Itu Mbak Irma sepertinya dulu suka ngambil buah kersen itu, kalau bahasa Jawanya talok itu, yang rasanya nggak hilang-hilang dari lidah itu. Nah, ini apa maknanya? Nama-nama flora fauna itu, termasuk juga nama binatang juga disebut. Ini untuk menandakan bahwa yang ditulis oleh Irma Widiani ini adalah perjalanan hidup siapa saja sebenarnya. Kebetulan ini tentang Irma Widiani. Artinya apa? Puisi Irma Widiani beberapa bahkan bisa melewati dirinya. Juga mewakili orang lain. Sampai Mbak Santi tadi katanya nangis Mbak Santi tadi ya. Kan artinya Mbak Santi seperti terwakili juga oleh kesedihan Mbak Irma. Kalaupun orang itu tidak kenal Mbak Irma secara pribadi, ya mungkin tetap bisa sedih. Nah inilah saya kira kekuatan puisi. Ya, hanya memang kalau bicara dari segi bentuk, saya lebih senang puisi Mbak Irma itu yang ringkas sebenarnya, bukan yang panjang-panjang. Saya suka sebenarnya. Ya, tapi ini subjektif. Ya, mungkin karena saya lebih senang menulis puisi yang seperti itu, gitu ya. Jadi saya senang Mbak Irma sudah melahirkan puisi ini, dan selamat juga untuk Indi. Ini ada teman saya yang melukis juga, Indi. Dan gambar luarnya kan tentang payung yang di bawahnya ada orang yang sedang kehujanan, ya. Jadi esensinya ketangkap gitu. Karena kebetulan setiap hari saya nulis puisi, jadi saya senang ada teman dari fakultas saya yang juga menerbitkan buku puisi, ya. Terima kasih, sementara segitu dulu. Oke. Wow. Bu Irma kayaknya senang banget nih ada pembacanya yang benar-benar dibedah ya, Bu ya. Sampai pulang ada di 25 puisi, hujan ada di 14 puisi, kemudian punya mendapat pesannya kena banget nih. Semua dibedah ya Bu Irma memaparkan tentang pohon-pohonan dan juga lain-lainnya ya. Detail sekali Pak Ibnu Wahyudi. Wah, saya juga senang banget dengarnya. Sepertinya Mbak Irma mau komentar itu. Ya, Bu Irma, silakan Bu Irma. Halo. Ini saya jadi terima kasih sekali sama Iben nih. Ya, adik kelas saya baru terima bukunya kemarin dari Obor tuh, waktu saya mampir di Obor, saya dikasih bukunya Iben. Saya baca buku puisinya Iben. Pendek memang, tapi keren. Terima kasih Iben.
Iya, makasih. Oke. Ibnu, terima kasih. Oke, Pak Ibnu Wahyudi, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian, oke, saya di sini sudah melihat ada Pak Sunu Wasono. Ya, Pak Sunu Wasono, boleh Pak? Boleh dinyalakan audionya? Ya, oke. Ya, oke. Kali ini Pak Sunu, saya minta tanggapannya Pak. Menurut Bapak, buku Solitude ini seperti apa sih? Bagaimana sih? Apa yang Bapak dapat ketika membaca gitu? Apa jangan-jangan sudah mengenal Bu Irma juga dari tahun 70-an? Silakan Pak Sunu. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Kedengaran ya suara saya ya? Jelas sekali Pak. Oke, baik. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat juga untuk Mbak Irma ya atas terbitnya antologi ini. Juga kepada Obor ya, yang telah ikut menyemarakkan kegiatan sastra. Mudah-mudahan kemudian hari juga ini makin gencar ya, penerbitan buku puisi khususnya makin gencar. Nah, iya saya juga sudah mengenal Mbak Irma itu sudah sejak tahun 70-an saya kira, karena ya Pak Ibnu dengan saya kan satu angkatan ya. Jadi kenal betul. Dan puisi-puisi Mbak Irma itu dulu sudah dimuat itu di Tiva Sastra ya, di majalah yang dulu tempat ya menampung karya-karya mahasiswa Fakultas Sastra UI, saya kira itu. Nah, saya kira Pak Ibnu sudah banyak tadi menjelaskan isi dari buku ini dan bahkan sudah menghitung frekuensi kemunculan kata pulang ya, dan mengaitkannya kata itu dengan tema secara keseluruhan puisi-puisi yang ditulis oleh Mbak Irma ini. Saya tidak ingin menambah itu, saya ingin menyoroti aspek lain. Ya. Nah, saya sudah membuat semacam catatan, mungkin lebih baik saya baca saja supaya tidak salah bicara saya. Nah, satu kata untuk antologi ini, Solitude ini, komentar saya adalah keren. Ya, itu kata kuncinya, keren. Ya. Nah, setiap penyair senantiasa berjuang untuk menemukan cara pengucapan yang khas yang membedakan dirinya dengan penyair lain. Nah, keberhasilan menemukan cara pengucapan itu menjadi ciri yang menandai kreativitas seseorang. Kalau pada puisi yang dihasilkan masih terlihat gaya orang lain, di situ tandanya bahwa ia belum bisa membebaskan diri dari pengaruh orang lain. Nah, tentu tak ada salahnya orang terpengaruh gaya orang lain sejauh gaya perseorangannya masih tampak atau dominan. Menjadi masalah ketika seorang penyair hanya menjadi peniru, pembebek, atau epikon dari penyair lain sehingga tak punya gaya perseorangan lagi. Individualitasnya hilang, terkubur, tertelan oleh gaya orang lain yang dikaguminya dengan yang memengaruhinya. Saya tidak menemukan gambaran semacam itu pada diri dan kepenyairan Mbak Irma ini. Dia punya gaya yang khas, punya gaya sendiri, ya, sehingga kalau saya membaca puisi-puisinya tidak mengingatkan saya pada puisi orang lain. Ia tampil dengan gayanya sendiri, meskipun secara tematik objek yang diungkapkannya barangkali juga menonjol, ya, atau menjadi objek penyair lain. Tadi sudah disebut Mas Iben ada beberapa puisi yang semuanya bicara tentang hujan, misalnya. Nah, ketika ia memuisikan hujan, tak ditemukan gaya Sapardi pada sajaknya. Pada beberapa sajaknya tentang hujan, tak ditemukan hujan bulan Juninya Pak Sapardi, misalnya. Juga tidak ditemukan hujan dalam komposisinya Pak Sapardi. Jadi Irma punya gaya sendiri, ya, punya cara sendiri dalam melukiskan kegembiraan, kekaguman, atau pemuliaannya terhadap hujan. Pada menari dalam hujan tadi yang sudah dibacakan, misalnya, terlukis bagaimana si aku lirik yang jatuh cinta pada hujan, merasa mendapat kekuatan untuk meredam, bahkan menenggelamkan suaramu, ya, suara kamu yang disebut di aku lirik di situ, kemarahanmu, ya. Tentu saja suara dan kemarahan yang membuat si aku lirik itu tak nyaman, ya, dengan menari dalam hujan. Saking cintanya aku lirik itu pada hujan, sampai-sampai ia tak membutuhkan suaramu. Ya, tadi udah disinggung oleh Mbak Irma juga, ya. Pada saat seperti itu dia lu jangan ikut-ikut, ya. Ini gua nih, ini saya ini, ya.
Boleh jadi ia terinspirasi Sajak Sapardi, boleh jadi tidak. Ketika Irma menulis beberapa sajak tentang hujan. Tapi poinnya adalah ia mampu memuisikan hujan itu dengan caranya sendiri. Ia mampu memanfaatkan pengamatan dan pengalamannya tentang hujan itu untuk menanggapi sesuatu. Nah, saya kira ini adalah beberapa hal yang saya amati dari gaya pengucapan Mbak Irma. Saya ingin tambahkan juga bahwa saya menemukan ini gaya puisinya ini ya dengan penggunaan atau penciptaan, saya kira lebih tepat, ya, metafor-metafor yang baru, yang segar, ya, yang tidak klise. Juga penggunaan diksi yang terpilih, yang tepat, ya. Dan ini mengingatkan saya pada cerpenis Kurnia Effendi, yang di dalam cerpen-cerpennya itu sangat menjaga ya pilihan katanya. Pada sajak-sajak Irma, Mbak Irma ini saya temukan juga keberhasilannya untuk mencari kata yang tepat, ya, sederhana tapi bernas isinya. Ini yang saya katakan, ya. Nah, misalnya saya beri contoh saja untuk metafor, ya. Cemaskah kau kala rumah seperti hutan tak berdaun, misalnya seperti itu, ya. Ini kan metafor yang segar ini, ya. Dalam sajak Maka Aku Tahu, ya. Tersesat seperti kapas pada kain yang salah. Lu bayangkan itu, ya. Ini metafor yang luar biasa, ya. Tersesat seperti kapas pada kain yang salah. Ya. Saya pernah membaca puisi Abdul Hadi WM itu yang Tuhan kita begitu dekat, juga yang bicara mengenai hubungan kapas dengan kain. Tetapi gaya penyampaian Mbak Irma ini sama sekali tidak meniru Abdul Hadi. Itu yang saya katakan, jadi dia punya gaya yang sendiri. Ya. Seperti burung yang terlepas dari sayapnya, misalnya seperti itu. Ini metafor-metafor dia juga dalam puisi Jalan Pulang. Cintamu kepadaku seperti lagu yang terhafal dengan sendirinya. Bayangkan ya. Ini dalam sajak Cintamu Kepadaku. Bahkan harumnya tak kurupa seperti sengatan parfum konyol yang membuat pening. Bayangkan itu ya. Metafor ya, untuk menggambarkan bau ya, aroma ya, parfum yang dikatakannya membuat pening ya. Merampas bagian kenangan yang tak banyak punya. Nah, jadi ini hanya beberapa yang saya kutip ya dari beberapa puisi yang saya anggap metafor-metafornya segar. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan ya, secara keseluruhan 74 sajak dalam antologi ini memperlihatkan sajak yang tersusun atau tertata dengan rapi. Ya, pilihan katanya terjaga. Pilihan katanya bersahaja tapi bernas. Metafor-metafornya segar, tidak klise. Ada upaya untuk memanfaatkan tanda baca secara maksimal. Ya, walaupun di akhir-akhir puisinya itu saya menemukan misalnya banyak yang tidak menggunakan tanda baca. Saya kira itu juga satu kebebasan yang ada pada penyair, ya, tanpa harus mengurangi kualitas dari puisi-puisinya. Tapi di bagian-bagian awal saya temukan kalau membaca ini seperti pembaca seperti dituntun ya, bahwa ini satu kalimat selesai, titik, lalu dimulai lagi, ya, di baris kedua huruf kecil sampai lalu titik dan seterusnya. Tapi di belakang-belakang itu tidak seperti itu. Saya pikir kalau saya lebih suka yang belakang, yang tidak usah diberi tanda baca, ya, supaya pembaca itu punya kebebasan untuk menafsirkan sendiri. Saya teringat pada puisi Khairil Anwar itu yang berjudul Nisan itu misalnya. Itu karena dia tidak atau susunan lari atau injambamennya membuat makna puisi itu menjadi kaya. Ya. Bu Sumaryati pernah membahasnya itu dan menunjukkan bagaimana ambiguitas atau kemungkinan makna lebih dari satu dari puisi yang pendek itu. Saya kira mungkin itu dulu ya. Saya mungkin sudah lebih dari 5 menit karena datanya untuk bicara 5 menit. Terima kasih Mbak. Itu saja dulu sementara. Oke, terima kasih Pak Sunu. Wow, ada tanggapan dan juga masukan mungkin ya. Jadi kalau di awal-awal Bapak merasa dituntun oleh Ibu Irma gitu ya. Kemudian kalau di akhir puisi-puisi Bu Irma, jadi bisa Bapak menafsirkannya Bapak bisa bebas gitu ya. Tadi kata Bapak sederhana namun bernas. Wow. Keren Pak. Keren Bapak. Pemilihan diksinya juga tepat, kemudian metafornya segar. Gitu ya. Oke, Bu Irma ada tanggapan, kayaknya Bu Irma mau ngomong nih. Terima kasih.
Mas Sunu, ceritanya gini nih, ada ceritanya. Mas Sunu ini saya minta komentarnya, tapi dia ndak kirim karena jatuh sakit. Jadi, jadi saya nunggu-nunggu. Tapi terima kasih Mas Sunu mau bicara di forum ini. Terima kasih banget. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Sunu. Terima kasih juga Bu Irma. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah mendengarkan diskusi dan tentang buku puisi dari Solitude. Kemudian juga sudah mendengar beberapa tanggapannya dari Pak Sunu dan juga Pak Ibnu. Kemudian kalau boleh saya ringkas sedikit bahwa memang buku Solitude sendiri memang kalau kata Pak Ibnu tadi adalah perjalanan menuju ujung ya, perjalanan menuju ujung yang dimana bisa diartikan dengan pulang atau pulang yang sebenarnya yaitu kematian. Itu. Jadi punya makna tersendiri dan juga bagaimana Bu Irma ini mendeskripsikan hujan itu dengan tidak hanya dengan kesedihan tapi juga dengan kegembiraan. Itu dia. Oke. Itu tadi kita sudah bincang-bincang tentang buku Solitude, kemudian sudah dengar juga diskusinya langsung. Dan kali ini mungkin kalau tadi saya di awal sudah memberitahu Bapak Ibu semua bahwa kita kehadiran dari penerbit dari Malaysia yaitu Legacy Oakheart Malaysia ya. Jadi di sini kita kalau ngomongin puisi di Indonesia memang sekarang sudah masif banget ya. Jadi sekarang dikit-dikit juga kayaknya di Instagram captionnya nulis puisi ya. Ngelihat senja nulis puisi. ngelihat hujan, ngelihat angkot, ngelihat apapun jadi nulis puisi gitu. Mungkin kalau anak milenial sekarang kalau nulis puisi ya sekenanya aja gitu. Belum bisa seperti Bapak Ibu semuanya nih yang kayaknya sudah expert banget nih kalau nulis puisi, kayaknya udah langsung diksinya udah tepat dan bagus lah gitu. Dan kali ini kita juga mau kalau di Indonesia kan sekarang orang-orang pada nulis puisi dan pengen tahu juga nih, boleh kali ya kita ke Bang Pis ya, Bang Pis. Ya, assalamualaikum. Oke, Bang Pis ya. Waalaikumsalam Bang Salam Pis. kenal teman-teman dari Indonesia. Oke, Bang Pis ini founder ya, founder dari Legacy Oakheart Malaysia. Betul. Oke, boleh dong Bang Pis di perkenalkan apa sih Legacy Oakheart-nya itu sendiri? Boleh, terima kasih Mbak Dia. Sebelum itu saya mau mengucapkan selamat juga kepada Ibu Irma atas peluncuran bukunya Solitude. Saya jadi ingin punya bukunya Ibu Irma. Ini moga nanti bisa obor hantarkan ke Malaysia ini. Kerananya kita masih belum dapat membaca ya, tapi jadi seru gitu melihatkan Pak Sunu dan teman-teman yang lain membacakan buku-buku puisi-puisi daripada Mak Irma tadi. Saya lagi langsung rasa penasaran gitu kan, mau mendapatkan buku Mak Irma. Baik, sebelumnya juga terima kasih kepada Yayasan Pustaka Obor kerana sudi memberikan peluang kerjasama untuk membahaskan ataupun berbincang berkenaan dengan puisi dari dua negara iaitu Indonesia dan juga Malaysia. Sebetulnya kami dari Legacy Oakheart sebelum ini punya kerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor. Kami menerbitkan, menterjemahkan buku ini, Jalan Tak Ada Hujung, karyanya daripada Allahyarham Muttalubis yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor dalam versi bahasa Indonesia, dan kami membeli hak ciptanya dan menterjemahnya dalam bahasa Melayu. Penterjemahnya di sebelah saya ini, Sayyidah Muizzah, Eja, menterjemahkannya dalam bahasa Melayu. Jadi ini adalah kerjasama kita dengan Yayasan Pustaka Obor dari Indonesia. Dan saya fikir ini adalah kelangsungan untuk berterusan menjalin kerjasama supaya ini mengikat hubungan kita bukan sahaja dalam bentuk novel tapi dalam bentuk puisi, cerpen dan sebagainya. Acara-acara juga seperti hari ini kami berbesar hati kerana menerima undangan daripada pihak Yayasan Pustaka Obor. Jadi mungkin kalau ada teman-teman dari Indonesia misalnya, mungkin kalau lepas ini ada kerjasama untuk
bikin antologi puisi misalnya, atau mungkin antologi cerpen antara penulis dari Indonesia juga penulis dari Malaysia, kita alu-alukan, insyaAllah kita boleh jalinkan kerjasama nanti. Tapi untuk membicarakan lebih lanjut tentang puisi-puisi yang diterbitkan oleh Legacy Ohad sendiri, saya menjemput juga Eja untuk membicarakan beberapa kumpulan puisi yang diterbitkan oleh Legacy Ohad, supaya mungkin teman-teman dari Indonesia dapat melihat puisi seperti apa yang kami terbitkan, bagaimana kami memilih puisi-puisi yang menjadi judulnya, seperti mana juga Mbak Irma dengan hujan, dengan pulang dan sebagainya. Mungkin ada sikit yang mungkin Eja boleh kongsikan dengan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Boleh dengar ya suara? Dengar ya? Okey. Kalau di Legacy Ohad, kami memilih puisi-puisi yang punya kritikan sosial. Tetapi itu tidak bermakna kita kita menghalang penulis-penulis untuk bebas berkreatif dengan puisi-puisi mereka. Hal yang lebih penting adalah kita harus melihat manuskrip itu punya pemahaman yang sedar tentang puisi. Jadi apabila saya sendiri mendengarkan diskusi mengenai buku Mbak Irma tadi, saya fikir ini belum dibaca ya bukunya, tapi kalau berdasarkan apa yang diperkatakan oleh Pak Sunu, oleh Pak Ibnu, ya, jadi kita itu memahami bahawa puisi mempunyai tenaga dalamannya yang tersendiri. Inner energy yang tersendiri. Jadi itu juga bergantung kepada kematangan penulisnya. Kematangan penulis ini kalau di Legacy Ohad kita tidak melihat kepada usia ataupun umurnya, tapi kematangan itu mungkin dari segi kepekaan, sensitivity, sensitivitas seseorang pengarang itu terhadap sekelilingnya, terhadap dirinya sendiri. Jadi apa yang saya lihat tadi, saya itu pengen banget mau bukunya Mbak Irma karena kita dapat melihat berdasarkan bedahan itu tadi, ada tenaga dalamannya, ada pemilihan kata-kata yang tepat, jadi metafor yang segar dan tidak terikut-ikut dengan gaya orang lain. Penulis-penulis yang lain itu idiosinkrasi penulis itu sangat penting, tetapi dalam waktu yang sama kita tidak juga menafikan usia pengarang yang muda yang mungkin masih lagi mencari identitasnya yang tersendiri. Jadi Mbak Irma sendiri udah punya pengalaman yang luas kan dalam penulisan. Oleh sebab itu di Legacy Ohad kita mahu menjana lebih banyak penyair-penyair yang memiliki gaya perseorangan sebagai pengarang. Jadi di sini ada beberapa buku puisi ya, seperti Irama Yuda. Penulisnya di sini Azri Arifin. Sebentar lagi akan ada pembacaan puisi Netramu Burus di Langit Malam. Ini penulis yang Syafiq Said ini namanya. Beliau bermula dengan zin. Zin ini kalau di Indonesia saya nggak tahu apa ya istilahnya, tapi zin ini kompilasi yang tipis gitu puisi, tapi kita bisa melihat bagaimana kepengarangan penyair muda itu berkembang, ya. Dan tadi juga Pak Ibnu juga memperkatakan tentang kekuatan seorang penyair wanita seperti Mbak Irma menceritakan hal-hal yang sedih, tapi tidak saya itu confused sama ada Ibu Santi atau Pak Ibu yang bicarakan seperti itu tadi. Tapi perempuan harus kuat. Bila menulis puisi tidak boleh keluh kesah terlalu lemah kan. Jadi karena itu di Legacy Ohad kami punya
kami sangat memilih penyair wanita kerana kita tidak mahu penyair wanita yang, ya kita tahu setiap manusia itu mempunyai kesedihan, tapi harus juga mempamerkan bagaimana penyelesaian terhadap ataupun kesedihan itu gimana. Jadi kerana itu Ida Ayu Hatta ini juga penyair wanita yang putus cinta tapi tidak keluh kesah tentang hal itu. Dia sedih tapi mempamerkan sisi kekuatan seorang wanita itu sangat penting. Jadi kerana itu saya sangat tertarik, mahu banget mau membaca buku Mbak Irma. InsyaAllah mudah-mudahan diberi peluang untuk memiliki buku Mbak Irma. Amin. Amin. Jadi itu sedikit kenapa sebenarnya ya Mbak Dia dan teman-teman lain, Ibu Irma dan sebagainya, kami memilih sebenarnya fokus lebih Legacy Award adalah untuk membangunkan penulis-penulis muda, penulis-penulis baharu juga. Kerana penting saya fikir seperti yang sudah pun dibicarakan oleh Pak Sunu, Pak Ibnu dan juga Mbak Irma tadi, pengalaman itu walaupun tidak digabungkan dengan usia yang panjang, tetapi juga dalam masa yang sama menghasilkan ataupun membentuk penulis-penulis baharu, penulis-penulis muda juga adalah satu usaha yang harus diteruskan supaya nanti mengisi ruang-ruang kosong yang akan ditinggalkan oleh penyair-penyair yang lebih lama mungkin. Jadi itu antara usaha yang kita cuba usahakan. Dan di kesempatan ini kalau mungkin saya mohon izin teman-teman dari Indonesia, kerana saya juga membawa teman penulis penyair kami iaitu Azri Izham Hamzah dan juga Azri Arifin untuk memperkenalkan puisi mereka dan membaca salah satu judul puisi yang ada dalam kumpulan puisi. Ya, kalau tadi Mbak Irma sudah membacakan puisinya kan, jadi harus ada puisi dari Malaysia juga ni. Boleh ya? Jadi mohon izin teman-teman dari Indonesia, saya perkenalkan dahulu Azri Izham Hamzah untuk memperkenalkan judul puisinya dan membacakan salah satu puisi yang dalam judul puisi Azri. Silakan Azri Izham Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan bacakan sebuah puisi dari kumpulan puisi saya, penulis yang telah jatuh cinta. Jelas ya suara saya? Boleh didengar? Okay. Penulis yang telah jatuh cinta. Kiranya seorang penyair telah jatuh cinta kepadamu, kamu tidak akan bisa lari kerana dia telah merantai hatimu dengan puisi. Kiranya seorang penulis telah jatuh cinta kepadamu, kamu tidak akan bisa mati kerana namamu telah terpilih menjadi seorang kekasih dalam fiksi atau realiti. Pesanku, kiranya seorang penulis telah jatuh cinta kepadamu, jangan sesekali kamu berani berlalu pergi kerana kisah ini masih belum berakhir lagi. Terima kasih. Terima kasih Azri. Mungkin Azri Izham boleh kongsikan juga dengan teman-teman dari Indonesia inspirasi menulis puisi ini tadi, kerana walaupun judul puisinya Ibu Irma dan teman-teman walaupun judul bukunya adalah penulis yang telah jatuh cinta, Azri juga sebenarnya menukilkan pengalaman dan juga kisah beliau bersama dengan arwah ayah, Allahyarham ayahnya dan juga lain-lain. Jadi mungkin Azri boleh kongsi sikit di kesempatan ini. Saya minta izin sikit je untuk Azri kongsikan tentang puisi tersebut. Sedikitlah secara ringkasnya tentang yang telah saya bacakan tadi. Barangkali saya rasakan puisi ini sesuai untuk kita semua kerana saya yakin kita semua adalah penulis. Buat kata saudari dia tadi, walaupun kita menulis caption di Instagram pun kita masih menulis. Dan menulis itu ada satu kepuasan dan hal-hal yang kita tidak dapat impi, capai atau raih dalam
dunia realiti, tapi kita boleh jelmakannya dalam bentuk fiksi ataupun apa yang kita mahukan di dalam tulisan kita. Jadi terdetik daripada apa yang saya tidak dapat capai, contohnya kepergian. Kepergian itu satu tema yang sangat besar. Dia akan merebakkan kesepian dan sebagainya. Tapi kita boleh meraih apa yang kita mahu, kita boleh berbual dengan sesiapa saja yang tiada dengan kita boleh menggapai apa saja yang kita mahukan. Apa yang kedua kita tidak berjaya capai, tapi dengan tulisan itu, kuasa tulisan, kuasa tenaga dalaman seperti yang Eja katakan tadi, ianya mampu membuatkan kita berhasil mendapatkan sesuatu di samping memanfaatkan orang lain melalui pembacaan. Baik, terima kasih Azri. Mbak Diah, saya mohon izin untuk teruskan seorang lagi dengan teman kita, teman penulis kami dari Malaysia. Teman satu nama. Jangan keliru ya teman-teman yang lain. Saya penulisnya ramai yang namanya Azri juga gitu. Tapi yang tadi itu Azri Izzah Mamzah, dan sekarang ini saya mempersilakan teman saya seorang lagi, iaitu Azri Arifin, penulis kumpulan puisi Irama Yuda, untuk memperkenalkan bukunya dan seterusnya membacakan sedikit salah satu judul puisi yang ada dalam Irama Yuda. Silakan Azri Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kepada semua hari ini dalam webinar ini. Sebelum saya memulakan pembacaan puisi saya ingin memberikan sedikit kata-kata aluan, tetapi dia dalam bentuk pantun, kalau boleh diizinkan ya. Pantun. Silakan. Beberapa rangkap pantun yang ingin. Nanti harus dibeli ya oleh Mbak Irma ataupun Mbak Dia. Nanti Silakan. Silakan. Pantunnya berbunyi begini. Bunga melor, bunga melati, dihinggap seekor si rama-rama. Salam kuhulur, seikhlas hati. Azri Arifin, empunya nama. Wah. Pohon sirih dibuat hantaran, sirih dijunjung, berdulang besi. Terima kasih atas undangan. Kita bergabung, berbicara puisi. Bunga ditabur di hujung kota, di atas tepak menuju seberang. Dari Kuala Lumpur ke kota Jakarta, jauh jarak bukan penghalang. Bayu melambai berteman cahaya, bulan purnama memancar sinar. Selepas selesai wabak corona, semoga bertemu di alam sebenar. InsyaAllah. Amin. Amin. InsyaAllah kita akan bertemu di alam nyata selepas ini. Dan saya akan teruskan dengan pembacaan puisi saya dari kumpulan puisi sulung saya, iaitu Irama Yuda, yang mana ilustrasinya dilukis oleh Sayyidah Muizzah yang telah berbicara sebentar tadi. Irama Yuda, tajuk kumpulan puisi, dan saya memilih untuk membaca sebuah puisi yang bertajuk Teratak Nenda. Begini bunyinya. Aku kembali lagi ke teratakmu, Nenda. Rasa rindu pada kicau burung dan dingin pagi telah melayangkan jiwaku ke kampung laman. Meski rimba batu di kota raya, tidaklah ia seutuh kenangan di rumah kayumu. Di halaman teratakmu itu, pernah kutanam 7 benih puspa. Dikumpul dari segenap negeri, dihimpun dengan sepenuh hati. Kutinggalkan ia di pasu warisan, berisi tanah yang kugembur dari taman kerinduan. Nenda, sambil aku menyapu dedaun berguguran layu di tiang pusaka rumahmu, kulihat pohon beringin masih tegak berdiri, memayung rimbun laman teratak ini, direnjis keringat dingin tanganmu. Sesekali terfikir, apabila teratakmu dipisah jarak, gerangan siapa menyiram puspamu selain hujan yang turun dari langit. Wahai Nenda, kepulanganku ini meski disambut haruman Kemboja,
wasiatmu tetap terpahat di dada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Azri. Mungkin sedikit Azri, kita ada lagi 2 minit berbaki sebelum kita kembalikan kepada Mbak Dia. Boleh kongsikan sedikit tentang puisi tersebut tadi. Saya fikir Ibu Irma telah menginspirasikan penulis-penulis saya juga untuk memilih puisi yang sangat dekat, sangat sedih begitu ya. Azri dengan Pengilisan Tattoo Cinta, Azri Arifin dengan Teratak Nendanya. Mungkin Azri boleh kongsi. Saya tiba-tiba rasa sedih sebab puisi ni sebenarnya saya tujukan nenda itu kalau dalam bahasa Melayu lama nenek ya, nenek dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kena menunjukkan kepada nenek kerana saya memang dahulu sewaktu dilahirkan tinggal dengan nenek sehingga nenek pergi meninggal dunia, saya bersama dengan beliau. Jadi saya masukkan pengalaman peribadi dengan perlambangan yang ingin saya maksudkan, iaitu saya bercakap tentang bagaimana generasi muda mahu menyambung warisan dari nenek moyang kita. Jadi apabila saya melambangkan seperti rumah kayu itu, seperti pohon beringin, kerana saya adalah seorang penulis yang berasal dari puisi tradisional Melayu. Jadi kebanyakan puisi-puisi asal saya adalah pantun. Kerana itu saya bacakan pantun awal tadi. Jadi elemen-elemen itu sebenarnya agak memberikan satu seperti satu identiti juga kepada saya lah. Jadi saya banyak terpengaruh dengan pantun Melayu tradisional dan kerana itu saya gabungkan, saya jalinkan dan saya gunakan di dalam tema ini. Teratak Nenda, kita ada nampak elemen kekeluargaan di situ, elemen sosio budaya, iaitu bagaimana anak cucu ini mahu mewariskan budaya daripada nenek moyang yang telah pun pergi, dan ini adalah tanggungjawab kita sebagai pewaris pusaka bangsa. Begitu. Baik, terima kasih Azri Arifin, terima kasih juga Azri Izzah Hamzah kerana sudi membacakan puisi daripada kumpulan puisi masing-masing. Terima kasih juga Yayasan Pustaka Obor kerana memberi peluang ini kepada kami. Saya kembalikan sesi kepada Mbak Dia untuk meneruskan dengan yang paling utama yang kita raikan pada hari ini, iaitu Ibu Irma sendiri. Silakan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang Pis dan juga Kak Eja dan juga Bang Azri, Double Azri ya. Double Azri. Terima kasih karena sudah membacakan puisi dan juga dan paparannya. Dan kali ini Bapak Ibu semuanya, seperti tadi sudah saya bicarakan ya, bahwa nanti khusus untuk partisipan dari acara launching buku Solitude ini akan ada promo 30% jika membeli buku di Pustaka Obor Indonesia. Dan juga bagi yang belum mempunyai buku Solitude, teman-teman Bapak Ibu semuanya juga bisa membelinya karena akan ada diskon 30% juga. Bagaimana caranya? Nanti akan di-email oleh panitia ya, di email blast dan juga WA blast gitu. Tapi kalau mau beli mungkin di digital juga ada, silakan buka ada di platform Google Book dan juga Gramedia Digital. Jadi bukunya sudah bisa dinikmati baik digital maupun non digital. Tapi kalau saya lebih suka baca buku yang non digital, jadi enak ada fisiknya. Biar bisa minta tanda tangan juga langsung sama penulisnya. Gitu. Oke. Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah menyaksikan diskusi buku Solitude dan juga dari Bang Pis, pengenalan tentang legasi Oak Heart Malaysia. Dan kali ini boleh ya, kayaknya saya akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung boleh diaktifkan tombol mic-nya, di-unmute, dinyalakan mic-nya, atau boleh di chat juga boleh. Boleh, silakan. Silakan namanya siapa, kemudian mau bertanya kepada siapa. Oke, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada? Silakan. Oke.
Saya ingatkan sekali lagi, bagi yang ingin bertanya bisa langsung di chat ya. Oke. Raise hand mungkin bisa ya, raise hand. Raise hand itu ada di partisipan, raise hand bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand. Atau boleh langsung dinyalain aja, nggak apa-apa audionya. Biar enak nanyanya langsung. Kalau malu-malu boleh di chat juga boleh. Tanya dong, Sali. Oke, boleh, silakan. Oh ya, ini kerabat saya, Mbak Dewi dari komunitas blogger dan juga buku. Iya. Silakan, Mbak Dewi. Iya. Selamat siang, Bu Irma. Selamat siang, Mbak Dewi. Pertama selamat, saya ucapkan selamat untuk penerbitan bukunya, buku Solitude, dan tadi saya terkesan banget gitu ya dengan pembacaan puisinya, kemudian ada dibedah juga sama Pak Iben, juga Pak Sunu, keren banget ya pokoknya. Terus dari Bang Pis juga tadi dari Malaysia pembacaan puisi, Bang Azri, Double Azri juga ya. Ya ini saya mau nanya ke Bu Irma, itu kebetulan saya suka puisi dan memang apa ya, masih belajar gitu nulis puisi. Nah, yang mau saya tanyain itu gimana sih cara menyiasati menulis puisi tentang kesedihan tapi nggak pakai kata-kata yang cengeng gitu. Gimana cara memilih diksinya, terus apa ya untuk merangkai kata-katanya itu gimana, ada teknik tersendiri nggak dari Bu Irma gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Boleh langsung dijawab aja Bu Irma, silakan. Barangkali gini, kita harus banyak membaca. Jadi kita punya, kalau banyak membaca tuh tahu bahwa harusnya tuh begini kalau nulis gitu. Jadi kalau tulis bergenit-genit tuh orang nggak suka. Jadi karena kita banyak baca, jadi kita tahu gimana cara nulis yang pas untuk kita sendiri, untuk enak dibaca orang gitu. Saya gitu. Oke. Tapi kalau referensi dari Bu Irma, referensi sampai aku bisa nulis puisi seperti ini gara-gara baca buku-buku ini. Boleh dong Bu di-share referensi buku-bukunya? Saya biasanya baca buku-buku Pak Sapardi, saya baca buku, banyaklah buku-buku puisi itu memperkaya saya bahwa nulis puisi yang bagus itu harus seperti ini gitu. Walaupun saya tidak meniru ya, tapi saya tak tahu. Mungkin juga karena saya pernah belajar di sastra kali ya, saya dapat pelajaran ini kritik sastra. Jadi saya tahu, oh yang gini nih yang bagus tuh yang seperti ini gitu. Karena banyak saya lihat teman-teman saya nulis sampai berpuluh-puluh puisi, tapi gimana ya, genit gitu. Bergenit-genit dengan genit tuh, jadi kita ngelihatnya jadi pengen ketawa gitu. Apa dia huruf-hurufnya melambai-melambai gitu? Gitu, jadi saya pengen kasih tahu, tapi bukan ini saya gitu ya. Harusnya kamu bisa nulis lebih ini karena dia sangat produktif. Tapi itu dia pilihan katanya tuh nggak banyak, tapi puisinya banyak. Nah, gitu. Jadi sering saya temui penulis-penulis nggak berusaha cari sesuatu yang mendasar, yang inti gitu. Jadi semua dilempar asal dia seneng. Padahal harusnya tidak begitu, menurut saya. Jadi kalau nulis puisi jangan sampai hurufnya melambai-melambai gitu ya. Apalagi memicikan mata gitu ya, genit gitu. Tapi ya, oke, terima kasih Bu Irma. Mbak Dewi, sekedar info untuk Mbak Dewi dan juga Bapak Ibu semua yang di sini. Jadi Mbak Dewi ini juga nulis puisi ya. Saya sering baca juga puisi-puisinya lewat WA Story.
Dan bagi Mbak Dewi atau Bapak Ibu semuanya, jika punya naskah, yaitu naskah puisinya, ya, boleh dikirim ke Obor, ya. Boleh dikirim ke Obor. Mungkin nanti akan ditulis di kolom chat kirimnya kemana gitu ya. Nanti akan siapa tahu nanti Obor tertarik gitu loh. Obor tertarik dan mau menerbitkan karya Bapak Ibu semuanya gitu. Oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat siang. Siang dengan oke, Pak Sutrisno benar ya? Ya, selamat Ya. siang Mbak Irma semuanya. Mbak Dewi satu grup dengan saya. Satu grup. Iya. Bu Irma. Ya. Sepertinya puisinya subhanallah mantap. Kebanyakan pengalaman pribadi atau hasil literasi mewakili hati gitu. Terima kasih. Kayaknya pengalaman pribadi ya. Kayaknya banyak pengalaman pribadi. Ya sip ya. Saya kan aktif di perpustakaan. Kalau pelatihan seperti penulisan cerpen, puisi seperti itu, Obor gimana ya bisa memfasilitasinya? Gitu. Obor bagaimana Obor? Bisakah memfasilitasi? Mungkin nanti mungkin langsung ke ini kali ya, ke panitia mungkin dengan Mas Syaban. Boleh kali Mas Syaban, boleh dijawab kali ya. Bisa nggak nih Obor memfasilitasi? Kalau perlu undang Bu Irma lagi gitu ya. Dan juga rekan-rekan lainnya. Boleh. Ya. Halo, ya, biar ya, saya bantu menjawab. Mungkin nanti akan kita coba untuk memfasilitasi untuk diskusi atau pelatihan menulis online. Tunggu aja Bapak kabarnya. Oke. Terima kasih. Ya. Atau bisa kontak Obor ya? Ya, bisa. Nanti kita aja. hubungi. Nanti kita blast emailnya untuk acara menulis online gitu deh. Ya, atau ke Obor untuk diskusi. Siap. Atau mungkin nanti mau kerjasama dengan Obor, kemudian mengundang salah satu penulis Obor gitu untuk sharing ataupun mengajarkan menulis puisi, cerpen atau novel gitu. Bisa kan ya Mbak Dian ya? Iya, dulu kita mau coba dengan Ibu Hana Rambe dengan bagaimana cara membuat tulisan atau buku. Kita adakan diskusi waktu tahun lalu untuk acara Obor Festival. Okay. Karena COVID ini kita nggak bisa mengadakan kembali. Mungkin tahun depan kita akan membuka Obor Festival kembali. Oke, siap. Dicatat tanggalnya ya, dicatat kapan itu, tahun depan pokoknya ya. Iya. Tahun depan, oke. Itu Pak Sutrisno, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh, mumpung Bu Irma masih di sini. Atau mungkin mau ke rekan-rekan dari Malaysia. Silakan mau tanya apapun. Kita masih buka sampai 5 menit lagi kali ya? Boleh. Assalamualaikum. Ya, oke. Bang Azri? Ya, Azri. Boleh dengar ya? Yes. Okey, soalan saya kepada Mbak Irma. Saya terinspirasi dengan puisi-puisi yang telah pun dibacakan tadi dan terasa ingin sungguh untuk akhirnya dapat membaca satu naskah, untuk dapatkan naskah bukunya. Jadi kerana tadi sudah diceritakan tentang proses penciptaan puisi, tapi saya ingin bertanya lebih lanjut lagi tentang bagaimana dari sudut menulis puisi itu bagi Mbak Irma, adakah dari segi durasi masa, adakah Mbak Irma seorang yang menulis hanya satu puisi dalam satu masa sahaja ataupun mungkin dalam satu masa itu boleh menyelesaikan beberapa puisi atau bagaimana prosesnya? Karena ini banyak pengalaman pribadi ya, jadi nggak tentu. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan saya tidak menulis puisi. Tapi kadang-kadang dalam 2 minggu saya bisa menulis 2-3 puisi. Jadi nggak ada saya terikat pada waktu.
Oh ya. Jadi tapi selalunya ada ataupun memang nggak ada ketentuan yang standar itu? Nggak ada. Makanya saya sebagai penulis itu sebenarnya kurang produktif. Baik. Karena saya jarang menulis, jadi harusnya buku ini dibeli karena saya jarang menulis. Baik. Ya harus ya. Baik. Benar-benar. Karena jarang menulis ya Bu ya. Harus beli. Berarti ini best of best ya. Buku karya terbaik dari Ibu Irma ya. Betul. Iya. Oke. Siap. Oke, ada lagi? Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Maaf, saya Yuyun. Iya, silakan Bu Yuyun. Iya, saya temannya Ibu Irma, kebetulan teman dari high school. Wow, dari SMA. Ya, teman dah lama sekali. Saya mengucapkan selamat, semoga sukses selalu dan semoga Irma bertambah produktif dalam menulis buku-bukunya yang sangat bagus. Amin. Terima kasih. Itu saja juga untuk yang Malaysia. Terima kasih. Sukses. Thank you so much. Terima kasih Bu Yuyun. Ini teman saya. Teman saya sekolah ini. Jangan di sini banyak juga teman Bu Irma ya? Reunian berarti ya? Ada beberapa teman gereja saya. Jadi teman gereja saya nih ada Bu Bambang, Bu Joko, Pak Besar. Harusnya Bu ini baca buku puisi saya, Solitude judulnya. Itu saya ada tentang ini doa Simeon. Tentang Simeon tuh. Jadi kita terbiasa doa malam tuh. Biarkanlah aku berpulang, kalau nggak salah bunyinya gitu. Jadi itu di situ ada saya sentuh doa Simeon. Bu Bambang, Bu Joko, Pak Besar, thank you. Oke, wow, terima kasih banyak. Ada lagi nggak? Sekali lagi saya open question. Satu lagi deh boleh, bagi yang ingin bertanya. Ya. Oke. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Evi Lubis. Ibu Evi Lubis, ya. Oke, silakan Ibu. Aku juga temannya Irma SMP. Sama-sama sama Yuyun Maria. Dan teman ngopi sampai sekarang. Selamat ya Irma. Senang deh. Thank you, Vi. Bisa lihat kamu nulis lagi. Dan Thank you. Nggak tahu mau bilang apa, tapi yang pasti happy-nya sampai ke dalam loh. Bener. Selamat ya. Selamat. Keep healthy, keep happy. Thank you, Vi ya. Oke, bye. Wow, terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi di sini apresiasinya dengan membeli buku Bu Irma sama saja mengapresiasi karya dari penulis ya, dan di sini rekan-rekan pun sudah hadir dalam diskusi buku Solitude pun sebenarnya sudah mengapresiasi para penulis untuk terus berkarya ya. Mudah-mudahan Bu Irma tidak hanya menerbitkan buku sampai sini aja ya Bu ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Udah nggak sabar nih mau baca lagi mudah-mudahan. Atau Bu Irma ada nulis buku, ada nulis puisi atau apa gitu yang di-share di web atau di situs Bu Irma atau gimana? Atau ada banyak di Facebook saya banyak. Oh, di Facebook. Boleh Facebooknya apa, Bu? Irma Widiani. Boleh. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin mampir ya, bisa baca-baca puisi-puisi Bu Irma juga ada di Irma Widiani gitu. Di chat juga tadi saya lihat sudah banyak yang ngasih Instagram ya. Nanti saya mau follow-follow. Siapa tahu nanti dapat inspirasi lagi buat nulis juga. Bisa seperti Ibu Irma. Oke. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Irma atas kelahiran buku Solitude. Mudah-mudahan buku ini bisa bisa nyampe kepada pembaca dengan baik dan bisa
bisa diterima dengan baik oleh para pembaca. Dan terima kasih juga kepada, tadi mungkin saya akan sebutkan satu persatu, kepada Bang Pis dan juga sang istri, dan Legacy of Heart Malaysia, kemudian Bang Double Azri. Ya, terima kasih. Terima kasih atas Terus lekat ya kehadirannya. jadi Bang Double Azri terus ya. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Ibnu Wahyudi, terima kasih kepada Pak Sunu Wasono. Ya, Kemudian sama-sama. terima kasih pastinya kami ucapkan kepada tadi pembaca puisi ya, Pak Susilo. Terima kasih Pak Susilo. Dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pustaka Obor Indonesia yang sudah memberikan wadah untuk sharing antar dua negara. Sharing tentang puisi antar dua negara. Terima kasih Bu Kartini. Terima kasih, keren banget acara Obor ini. Oke. Saya juga, sebentar. Iya, boleh Bu. Saya juga terima kasih pada teman saya dari Swiss. Oh, siapa tuh? Itu Valentina Lemberger. Oh, Ibu Terima Valentina. kasih. Jam berapa di sana ya? Jam berapa Bu di sana Bu di sini? Jam berapa Ibu? Nah, itu udah nyala mic-nya. Jam 9.39. Pagi atau malam? Pagi. Pagi. Oh, masih pagi di sana ya. Masih pagi di sana. Masih seger. Mudah-mudahan sudah sarapan ya, Bu ya. Nah, sama kita ya. Valentina ya. Ya, halo. Mudah-mudahan masih ingat. Masih. Oke, saya ingin memberitahu, sebelum saya tutup, saya ingin memberitahu kembali bahwa Bapak Ibu, bagi yang ingin membeli buku-buku terbitan Obor, hari ini bisa mendapatkan diskon 30%, dan juga jika membeli buku Soltitude, juga akan mendapatkan diskon 30%. Diskonnya cuma sampai tanggal 17 Juni, jadi cepet-cepetan beli ya. Dan bagaimana nanti cara klaim diskonnya, nanti akan di-email oleh panitia Obor, dan juga di email dan juga di WhatsApp Blast ya. Jadi nanti ditunggu informasi tentang diskon-diskonnya. Kalau yang mau baca lewat Google Play Store, Google Book, silakan bisa langsung dilihat di Google Book atau di download di Gramedia Digital ya. Itu bisa dibaca lewat smartphone ya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, silakan mungkin nanti kita mau share tentang acara hari ini, silakan mungkin kalau mau share bisa langsung follow Instagramnya Obor, yaitu di @pustakaobor_id ya. Boleh juga kalau mau beli di marketplace lainnya, silakan beli buku-buku Obor, silakan mampir ke marketplace-nya, yaitu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak ya. Jadi nanti bisa di searching aja. Di searching Pustaka Obor Indonesia itu. Jadi Obor ini memudahkan bagi Bapak Ibu semuanya. Sedikit lagi. Iya, boleh Bu. Sebelum pergi, terima kasih itu kepada Mas Kurnia Effendi. Mas Kurnia Effendi. Oke, saya cari dulu. Penulis cerpenis terkenal. Oh, terima kasih, Pak. Sebelum ditutup sama Mbak Diahnya ya. Thank you. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oh, keren. Ini yang datang orang-orang expert semua nih ya. Oke, itu dia Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa jika Bapak Ibu ada naskah yang sekiranya pengen nih diterbitin nih, pengen nih dijadiin buku nih biar kayak Bu Irma gitu ya, bisa sharing dari tulisan-tulisannya, itu bisa langsung kirim aja ke email Obor, yaitu ke pustakaobor@cbn.net.id. Sudah saya tulis di chat ya. Silakan dilihat kembali. Oke. Sebelum saya tutup, kalau katanya kan kita mau nanti akan ngecek Instagramnya Obor nih ya. Jadi nanti teman-teman biar bisa upload foto ya, foto Bapak Ibu semua. Jadi sebelum berakhir kita foto terlebih dahulu ya, fotonya secara virtual aja. Mungkin bisa dibantu capture kali ya, screen capture oleh Mas Syahban atau Mbak Dian juga boleh.
Oke, sekarang gini Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah acara launching buku Soltitude, ya. Boleh di-unmute dulu semuanya? Boleh minta bantuan host di-unmute semua, boleh? Oh iya. Waduh, langsung ada yang tertawa terbahak nih. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bu Irma. Sukses, semoga bukunya sukses di pasaran ya, amin, dan memberikan impact kepada para pembaca. Oke, sebelumnya kita akan foto secara virtual, Bapak Ibu. Boleh sekarang kalau yang punya buku Soltitude, ya boleh pegang bukunya. Kalau yang belum boleh buku apa saja, karena kita sekarang lagi lagi sharing buku. Jadi buku apa aja deh boleh. Silakan. Apa aja, ya. Buku apa aja, mau buku diary juga boleh. Masih ada yang nulis diary ya. Oke, boleh bukunya. Oh, banyak juga yang sudah beli buku Soltitude ya. Memang kalau nonton di bawah, di atas nggak bisa nonton. Bang Double Azri sekalian promosi ya. Boleh. Nah, yang lain boleh. Silakan bukunya, sudah ya. Sekarang silakan bergaya dengan bukunya. Boleh. Oke, siap ya. Mas Syahban, boleh dibantu capture ya? Atau Mbak Dian? Siap ya? Oke, siap. 1, 2, cheers. Oke. Ini saya lihat di sini ada 2 bar, jadi sekali lagi boleh kita bergaya ya. Sekali lagi kita bergaya. Oke, siap. Masih megang buku. Gayanya ganti, boleh gaya ganti. Muka bahagia. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, jadi Mas Syahban nanti boleh sekalian di email diskonnya dan juga fotonya kali ya, biar bisa di-share. Oke, jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ucapkan, nantinya saya ucapkan terima kasih. Acara ini keren banget, sebenarnya sayang banget. Nanti saya akan bantu share, mungkin kalau ada next-nya Obor akan mengadakan acara kepenulisan lagi, saya akan share ke semua teman-teman saya, kayaknya harus tahu nih, karena acara hari ini keren banget. Dan itu dia, terima kasih banyak. Nanti hari ini juga bisa, sharing hari ini akan di-share juga di YouTube Pustaka Obor Indonesia. Kapan di-share-nya? Pastikan pantengin terus ya Instagramnya Obor, kemudian nanti teman-teman bisa tahu info apa saja yang ada di Obor. Oke. Itu dia, terima kasih banyak. Saya Dia Seli, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan dan juga perbuatan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Terima kasih.